Swastiastu. Om Swastiastu, Ibu Lia. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Ibu Lia. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, Pak. Pak, perkenalkan, nama saya Semar Lia. Saya CGT Angkatan 7 Kota Denpasar. Jadi pada kesempatan pagi ini saya ditugaskan untuk mewawancarai Bapak terkait modul 3.1, yakni pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Apakah Bapak berkenan? Nggih, Bu Lia, saya berkenan, saya siap sebagai narasumber, Ibu, Oke, terima kasih, terkait Pak. tugas yang Ibu sedang kerjakan. Oke, terima kasih, Pak Wawan. Pak Wawan, begini, Bapak kan selaku kepala sekolah tentunya sering sekali, Pak, ya, harus dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan dan Bapak harus mengambil suatu keputusan yang tepat. Nah, selama ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang Bapak tangani itu yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baiklah, Bu Lia, terkait pertanyaan pertama, bagaimana saya dapat mengidentifikasi kasus yang termasuk dilema etika atau bujukan moral. Yang pertama kan kita dapat mengetahuinya dari definisi dulu. Yang namanya dilema etika itu merupakan suatu masalah yang terjadi di mana terjadi pertentangan antara nilai benar melawan benar, nilai kebajikan yang benar melawan benar. Kalau bujukan moral itu merupakan pertentangan antara nilai benar melawan salah. Nah, jadi berangkat dari definisi tersebut, kemudian dihadapkan pada suatu masalah, di sana saya akan mendalami masalah tersebut. Apakah nilai yang bertentangan dalam masalah tersebut nilai benar melawan benar atau benar melawan salah? Kalau yang bertentangan benar melawan benar, berarti itu merupakan masalah dilema etika. Kalau yang bertentangan adalah benar melawan salah, berarti itu bujukan moral. Mungkin seperti itu, Ibu Lia. Jadi menurut Bapak tentunya identifikasi dulu, Pak, ya, permasalahan ini apakah termasuk kasus yang benar melawan benar atau dilema etika atau benar lawan salah, seperti itu, Pak. Iya, tepat sekali. Kita ke pertanyaan kedua, Pak, ya. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau yang sudah saya lakukan, yang sudah berjalan, yang pertama saya akan mengumpulkan fakta, Bu ya. Fakta yang relevan terkait dengan masalah yang sedang terjadi. Jadi saya mengumpulkan fakta, kalau sudah faktanya terkumpul, kemudian saya akan melanjutkan ke tahap berikutnya, mendata siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut. Nah, setelah dua hal itu saya lakukan, baru saya akan mengadakan ya sejenis diskusi lah, diskusi duduk bersama dengan menyampaikan fakta-fakta tadi, kemudian mengundang orang-orang yang terlibat atau pihak-pihak yang terlibat. Nah, di sana kita biasanya duduk diskusi mencari jalan keluarnya bersama-sama. Mungkin itu yang sudah pernah saya lakukan, Ibu Lia. Jadi Bapak tentunya mengumpulkan fakta-fakta terlebih dahulu, Pak, ya. Jadi tidak langsung memutuskan seperti itu. Kemudian Bapak mencoba mengajak diskusi orang-orang siapa saja yang terlibat di sana, kemudian mencari pemecahan bersama. Ya, benar sekali, Bu. Baik, Bapak. Nah, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya, prosedurnya seperti yang saya ceritakan tadi, pertama kan mengumpulkan fakta, duduk bareng, dan mencari solusi. Nah, mungkin saya pertegas di sini, di saat mencari solusi tersebut, di sini saya membutuhkan banyak pertimbangan. Pertama, melihat apakah masalah tersebut ada potensi hukumnya, kemudian apakah masalah tersebut termasuk dilema etika apa bujukan moral,
Selanjutnya, apakah masalah tersebut jika saya memutuskan, kira-kira pihak yang terlibat itu menerimanya seperti apa, merespon keputusan saya itu nanti seperti apa. Makanya yang poin kuncinya adalah di sini adalah duduk bersama, sehingga keputusan yang dihasilkan tersebut setidaknya apa namanya lebih banyak yang menerima, bisa diterima. Kita cari win-win solution, itulah intinya Bu ya. Kita cari win-win solution dari permasalahan. Jadi pihak yang berkepentingan tadi, dua kepentingan yang sama-sama penting tadi itu istilahnya terakomodir semua kepentingannya. Jadi seperti itu Ibu ya. Oke, jadi langkah-langkahnya seperti itu ya Pak ya. Pak, sebelum lanjut Ya, ke pertanyaan berikutnya, ini saya iya. tergelitik nih, sepertinya Pak Wawan ini apa ya, pernah mengambil suatu keputusan seperti yang Bapak ceritakan tadi langkah-langkahnya. Mungkin Iya, bisa diceritakan sedikit Pak, kasus seperti apa yang iya, sudah pernah Bapak iya. putuskan bersama. Ya, jadi di sekolah saya kan kebetulan ada guru lah, ada guru namanya saya rahasiakan. Ya, Kebetulan guru tersebut sudah senior, sebentar lagi mau pensiun. oke. Kondisi guru tersebut memiliki keterbatasan karena mempunyai penyakit bawaan yang sering kambuh, epilepsi. Jadi seperti itu Ibu ya, epilepsi. Eh, Kambuhnya itu hampir setiap hari ya, hampir setiap hari kambuh, sehingga ibu tersebut tidak bisa mengajar dengan maksimal. Jangankan mengajar, artinya eh, mungkin ke sekolah untuk tidak mengajar saja sudah sering kambuh, apalagi mengajar itu kan termasuk pekerjaan yang berat untuk apalagi untuk anak-anak SD. Nah, di sini terjadi dilema etika antara keadilan melawan rasa kasihan. Keadilannya seperti apa? Karena semestinya ibu tersebut karena masih bertugas, masih berstatus PNS, itu kan segala kewajiban harus dilaksanakan, mengajar, tugas tambahan, dan lain sebagainya. Sementara karena kondisi tersebut, saya tidak berani eh, terlalu mengepus, Ya, terlalu menuntut kewajibannya seperti guru-guru yang lain yang kondisi fisiknya sehat gitu. Jadi di sana ada pertentangan antara rasa kasihan dan dilema. Dan maaf, rasa kasihan dan keadilan. keadilan. Tuh. Nah, kemudian menangani masalah tersebut. Kebetulan kan saya baru di sini, Bu Lia, kan baru 3 bulan sebenarnya. Tetapi masalah tersebut kan sudah saya tahu karena saya sebelumnya kan jadi guru di sini. Gitu. Cuma baru saya bisa punya hak lah menyelesaikan masalah ini karena selama ini kan didiamkan. Gitu. Jadi akhirnya faktanya kan sudah terkumpul, kemudian saya mengajak diskusi guru yang bersangkutan, kemudian perwakilan orang tua, dan beberapa perwakilan guru bidang studi yang mengajar di kelas tersebut. Nah, jadi win-win solutionnya gitu. Jadi di sini saya mengedepankan rasa kasihan jadinya. Karena kondisi ibu tersebut sedikit stres, sedikit tegang itu pasti kambuh biasanya. Apalagi ada tugas-tugas baru dari dinas itu misalnya mengisi ini itulah kan banyak kita Ya, mendapat tugas-tugas dadakan dari dinas. Nah, oke. jadi saya mengedepankan rasa kasihan, jadi saya minta guru tersebut untuk fokus mengajar saja. Tidak saya berikan tugas tambahan seperti guru-guru yang lain itu tugas tambahannya sangat banyak. Tuh. Dan akhirnya teman-teman yang lain pun memaklumi karena kalau kita paksa nanti guru tersebut takutnya kan sering kambuhnya nanti karena epilepsi itu kan tidak bisa disembuhkan. Iya, betul. Dan itu juga Jadi itu dipengaruhi oleh contohnya tekanan juga ya Pak ya. tekanan ya. Karena sedikit saja tegang, suhu panas atau stres sedikit itu pasti kambuh. Karena di tubuh ibu tersebut tuh sudah banyak luka bekas-bekas jatuh, kena setrika, pernah tersiram air panas saat memasak di rumah. Jadi kondisi fisiknya itu sudah banyak bekas luka tuh lihat. Kalau saya tambah bebannya eh, berarti saya kan tidak mengedepankan rasa kemanusiaan nanti jadinya. Itu menurut saya juga keputusan yang bagus Pak ya. Setelah Bapak mendapatkan fakta semuanya, Bapak berusaha mengajak yang terlibat di sana ya
dari pihak orang tua murid, perwakilan orang tua siswa, kemudian rekan guru, dan yang tahu kejadian ini Bapak ajak duduk bersama. Jadi kan prinsip keadilan di sini Bapak gunakan juga. Jadi kalau Bapak langsung ambil keputusan karena berdasarkan rasa kasihan saja, nanti akan tidak adil buat yang lainnya. Tapi kalau yang lainnya sudah mau nerima pada saat diajak duduk bersama, berarti jalan kedua-duanya Pak nggih, permasalahan ibunya teratasi dan tugas kerjanya juga bisa diselesaikan, dibantu oleh yang lainnya. Karena gini Bu Lia, juga yang tambahkan sedikit informasinya terkait masalah tersebut dari sisi keadilannya, karena banyak teman-teman guru yang merasa tidak adil itu karena guru tersebut kan sudah senior dari segi pendapatan, penghasilan terbesar lah di sekolah saya gitu. Cuma dari sisi pekerjaan paling sedikit mengambil gitu. Itu dilemanya cukup berat sebenarnya memutuskannya. Baik Pak nggih, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil suatu keputusan terkait kasus-kasus yang mengandung dilema etika? Yang efektif itu adalah kolaborasi. Jadi keputusan itu tidak bisa kita ambil sendiri. Kalau kita mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan pihak-pihak terkait, itu mungkin namanya kita otoriter ya, otoriter. Jadi yang paling efektif itulah kita selalu berkolaborasi. Itu saja kuncinya, mungkin kunci utamanya, Bu Lia. Seperti yang Bapak ceritakan tadi ya, Bapak dalam mengambil suatu keputusan, Bapak melibatkan yang terlibat di sana. Sangat bagus, Pak. Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Apakah Bapak memiliki sebuah tatkala seperti jadwal seperti itu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya ada Bapak, ada nggak Bapak menjadwalkan ini minggu depan nih kasus ini harus selesai seperti itu? Jadi terkait pertanyaan tersebut yang sudah pernah saya lakukan itu tergantung konteks masalahnya, Bu Lia. Ada masalah yang berskala kecil yang membutuhkan penyelesaian urgent, cepat gitu. Itu biasanya saya langsung selesaikan di tempat tanpa perlu perencanaan. Jadi seperti itu saya langsung selesaikan di tempat, memanggil pihak-pihak yang terkait gitu. Kalau masalahnya berskala besar, apalagi yang berpotensi dibawa ke ranah hukum, itu biasanya saya mengatur jadwal khusus gitu. Jadi atur jadwal khusus, menghubungi pihak-pihak terkait, menyamakan kapan waktunya bisa, nanti kita bahas bersama di sana. Mungkin itu boleh. Tergantung tingkat permasalahannya Pak tingkat. Ya. Kalau memang urgent dan harus diputuskan saat itu juga, Bapak tentunya akan mengambil penyelesaian atau keputusan saat itu juga. Dan tentunya tetap melibatkan pihak yang terkait. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil suatu keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Kalau yang pertama mungkin seseorang itu saya belajar banyak dari kepala sekolah sebelumnya, karena kan kami juga sebagai guru waktu itu sering diajak juga menyelesaikan masalah gitu. Jadi saya banyak belajar dari kepala sekolah sebelumnya, itu pertama. Yang kedua adalah dari diri sendiri, faktor internal, Bu Lia. Karena saya paham bahwa di sekolah itu masalah itu pasti datang silih berganti. Nah, kesadaran itu membuat saya menjadi siap untuk menghadapi setiap masalah yang akan datang. Jadi di dalam diri itu sudah tertanam, kita sebagai kepala sekolah pasti akan diberikan banyak masalah ke depannya. Jadi saya sudah menanamkan di dalam diri itu seperti itu, dan sehingga saat masalah datang itu tidak syok gitu Bu Lia, karena dari awal sudah tertanam kesadaran bahwa yang namanya jadi kepala sekolah pasti akan berhadapan dengan masalah demi masalah. Itu pasti datang silih berganti. Jadi itu faktor dari dalam diri. Itu mungkin yang membuat lebih mudah, Ibu Lia. Sesuai dengan tupoksi Pak ya, kita sebagai pemimpin kan memang harus
dapat mengambil keputusan. Otomatis kalau mengambil suatu keputusan pastinya Bapak akan bertemu dengan masalah-masalah seperti itu. Tapi Iya, untuk itu Bapak kan untuk mempermudah itu Bapak melakukan kayak apa ya? Belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya atau belajar dari iya, kepala sekolah sebelumnya. Jadi Bapak iya. sekarang udah nggak kaget lagi kalaupun ada masalah Bet- Bapak bisa mengambil solusi itu yang tepat dan Iya, tentunya betul Bu Lia. Kan pihak untuk kan mungkin membantu. ada yang gitu, oh pasti memang di satu sisi kita kan berharap semua berjalan baik, itu pasti, tapi di sisi yang lain kita kan juga harus menyadari tidak mungkin semuanya dapat berjalan baik. Jadi saya siap untuk dua kemungkinan. Ketika masalah datang siap, ketika semua berjalan baik, saya juga tidak terlalu mau apa namanya, tidak terlalu senang duluan gitu, Ya, karena kan masalah akan itu ada datang lagi, seperti yang saya bilang ada lagi gitu. Jadi ada harus lagi, siap gitu. harus siap terus Siap menerus ya Pak. membiasakan diri dengan masalah gitu lah. Tapi yang penting kan jangan buat masalah, itu yang paling penting. Iya, betul sekali. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil suatu keputusan terkait dilema etika? Nih, terkait pembelajaran penting ya, karena kebetulan saya kan juga ikut pendidikan guru penggerak kuliah, kemudian juga berpengalaman langsung menyelesaikan masalah dilema etika dan khususnya dilema etika. Jadi dari dua pengalaman tersebut, yang pertama dulu dari pengalaman langsung sebelum Ya, sebelum tahu dari guru penggerak ilmu Pak. pendidikan guru penggerak itu, hikmahnya adalah bahwa dalam menyelesaikan suatu masalah kita tidak boleh otoriter, kita harus melibatkan pihak-pihak yang terkait, kita harus mampu menampung segala aspirasi, ide, masukan yang masuk dari pihak-pihak yang terlibat dan bisa mencari win-win solutionnya, itu yang pertama. Kemudian setelah mempelajari modul yang ada di guru penggerak, itu juga menambah pengetahuan, menambah wawasan. Di sana saya mendapatkan pelajaran bahwa dalam menyelesaikan suatu masalah itu pertama kita harus paham tentang paradigma yang terjadi dalam masalah tersebut, kemudian kita memilih prinsip mana yang akan kita pakai dalam menyelesaikannya, kemudian yang terakhir setelah kita membuat suatu keputusan, kita uji keputusannya dengan 9 langkah pengujian keputusan. Mungkin itu hikmahnya dari pengalaman dan dari belajar di guru penggerak, Ibu Lia. Nah, terima kasih Pak ya. Nah, Bapak ternyata jawabannya bagus banget. Nanti bisa saya terapkan juga seandainya ke depannya kita sama-sama menjadi seorang pemimpin ya Pak ya. Jadi Iya, Ibu Lia. jadi Bapak tadi berdasarkan pengalaman sebelum mendapatkan pembelajaran di modul 3.1 ini, Bapak terkait sebagai peserta juga di pendidikan guru penggerak, Bapak mengambil keputusan tentunya tidak otoriter ya, seperti itu tentunya berkolaborasi melibatkan yang terkait. Namun setelah Bapak mengikuti pendidikan guru penggerak, Bapak lebih lagi dalam mengambil keputusan itu Bapak tentunya memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi sekian Pak ya untuk sesi wawancara kita kali ini. Terima kasih atas waktunya dan saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi. Ya Ibu Lia, sama-sama. Om Santi, Santi, Santi Om.